didukung oleh apa, yang belum terpenuhi dihambat oleh apa, bagaimana baiknya, itu dilakukan evaluasi. Nanti setelah dilakukan evaluasi diri oleh fakultas dan prodi, diaudit oleh Bapak Ibu itu. Jadi Bapak Ibu itu mengaudit setelah fakultas dan prodi melakukan evaluasi diri. Nanti hasil auditnya itu ditinjau, ya, dikendalikan, namanya pengendalian melalui rapat tinjauan manajemen. Biasanya Agustus tahun berikutnya. Lalu sebelum kita memutuskan peningkatan standar, kita lakukan benchmark dulu. Ke kampus lain tengok. Misalnya setiap dosen harus melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasional. Loh, kampus lain itu loh sudah jurnal internasional. Kok kita masih nasional sih? Nah, itu gunanya benchmark. Kita tahu kompetitor kita atau uh, organisasi kampus di luar kampus kita, ya, di luar kampus kita itu benchmark supaya tidak merasa sudah bagus, ternyata di luar lebih bagus lagi. Nah, itu namanya peningkatan. Setelah itu baru ditetapkan kembali. Inilah yang disebut dengan siklus PPEPP dan kalendernya itu. Sekarang coba kita refleksikan kondisi kampus kita. Ini ada hasil akreditasi itu belum memuaskan. Dari dulu kok baik aja, mau baik sekali tuh susahnya bukan main. Yang sudah baik sekali dari dulu baik sekali kok nggak bisa unggul itu kenapa? Nggak puas. Mungkin siklus PPEPP-nya belum berjalan. Baru PPE, balik lagi PPE. Ya, nggak sampai pengendalian. Atau ada juga yang ditetapkan setelah itu nggak diapa-apain. Ya, ditetapkan, dilaksanakan, tapi nggak dievaluasi. Itu ada juga. Loh, kenapa kok PPEPP nggak bisa berjalan dengan siklusnya sempurna? Ya mungkin dokumennya nggak lengkap, formulirnya atau mungkin pedomannya nggak ada. Jadi ada standar tapi nggak ada pedoman. Bagaimana melaksanakan standar ya? Bagaimana mengevaluasinya ya nggak ada pedomannya. Sehingga perangkat SPMI-nya nggak lengkap mungkin. Loh, kenapa perangkat SPMI dan siklusnya nggak bisa berjalan? Ya mungkin orang yang paham tentang SPMI sedikit. Dosen kita yang paham SPMI berapa sih? Sedikit sekali. Atau mungkin juga nggak punya auditor di kampus kita itu. Atau baru punya satu. Itu pun belum pernah mengaudit. Ya. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan. Tapi yang pasti apa? Kok nggak jalan BPPB-nya, kok dokumennya nggak lengkap, kok SDM yang paham, SPM dikit, kok nggak punya auditor yang bagus. Itu yang pasti apa? Yang pasti itu kurangnya komitmen pimpinan kampus kita. Mohon maaf nih ya, kalau ada pimpinan yang ikut pelatihan ini. Memang problem utama itu selalu ada pada pimpinan kampus kita. Kalau pimpinan kita itu komitmen, pastilah semua ini akan mendapatkan perhatian. SDM yang paham, SPMI, kemudian mengawal bagaimana dokumennya lengkap, siklusnya berjalan dengan baik. Jadi biang kerok itu bahasa Betawinya. Biang keroknya itu biasanya pimpinan kita itu yang di kampus itu yang tidak peduli dengan SPMI. Bapak Ibu bisa lihat kalau ada rektor dan para wakil rektornya itu komitmen tentang mutu, pasti kampusnya baik. Tapi kalau komitmennya kurang, ya autopilot itu ya jalannya otomatis saja, ya biasanya memang begitu. Nah, gimana dengan kampus kita? Apakah pimpinannya sudah punya komitmen? Belum. Nah, kalau belum pasti berikutnya memble. PPP-nya nggak jalan, dokumennya hanya jadi hiasan, auditornya juga ada dan tidak, ada tapi nggak mencukupi, dan seterusnya. Oke, kenapa kok pimpinan itu seringkali begitu ya? Ya, kita harus sampaikan. Ya, biasanya pimpinan itu menganggap SPMI
itu bersifat dokumentatif. Jadi untuk memenuhi persyaratan administrasi aja, mana dokumen SPMI ini lengkap, ya sudah selesai. Biasanya itu begitu. Kalau sudah disusun, selesai, taruhlah di lemari. Sudah cukup. Sebagian pimpinan menganggap masih begitu. Ya. Atau pimpinan juga menganggap ini SPMI, LPM ini cost center ini. Melorotin anggaran kampus terus. Ikut pelatihan BESQ, SPMI ikut, audit ikut, RIP ikut. Ini ngabis-ngabisin duit saja ini BESQ ini. Kok BESQ apa? SPMI ini. Ya. Setelah itu studi banding. Alasannya eksternal benchmark padahal keluyuran. Nah, itu pimpinan punya pandangan bahwa SPMI, penjaminan itu tuh ngelorotin duitnya kampus itu. Dikiranya ya SPM itu ya seperti itu. Banyak anggaran yang harus keluar. Ikut pelatihan, OBE, kurikulum. Setelah kurikulum ganti prodinya harus kurikulum juga. Duit lagi, duit lagi. Nah, akhirnya apa namanya? Judek itu pimpinannya ya. Judek itu apa ya? Pokoknya kok duit lagi gitu loh. Pikirnya jadi judek gitu. Ada juga pimpinan yang menganggap urusan penjaminan itu tuh ya prodi itu saja. Urusan prodi yang lain nggak usah. Prodi pokoknya fokus di SPMI itu. Dikiranya hanya satu wilayah kecil yang namanya prodi. Atau menganggap bahwa SPMI itu nggak mendukung peningkatan kapasitas perguruan tinggi. Jadi kampus itu bisa besar, kampus itu nggak ada perannya SPMI sama sekali, dikiranya begitu. Itu hanya usaha rektornya, yayasannya, SDM-nya, dosen-dosennya, dikiranya seperti itu. Padahal tidak, Bapak Ibu. Ya, maka anggapan pimpinan yang semacam ini harus apa namanya? Kita harus beri pencerahan. Kalau kita masih menemukan pimpinan kita, kampus kita yang kurang komitmennya terhadap mutu, maka harus kita beri pencerahan. Ada banyak cara untuk bisa kita lakukan. Itu refleksi buat kampus kita. Apakah ada kendala ya dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu di kampus kita itu. Kita merefleksikan diri. Sekarang pengelolaan dengan pendekatan sistem seperti apa? Nah, sistem itu kan definisinya sekumpulan aktivitas yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Itu sistem. Jadi misalnya di kampus ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah meluluskan sarjana yang berprestasi. Maka elemennya ada dosen, ada kaprodi, ada TU, ada perpus, ada banyak elemen yang terkait dan berinteraksi untuk tujuan yaitu lulusan yang berkualitas. Nah, biasanya berhentinya di situ, hanya untuk mencapai tujuan. Jadi aktivitas itu saling terkait untuk mencapai tujuan. Sebaiknya tidak, Bapak Ibu. Mendefinisikan sistem itu harus kita waspadai bahwa paling tidak salah satu elemen itu akan menjadi constraint, penghalang tercapainya tujuan. Jadi tujuannya meluluskan mahasiswa semester 8. Maka ada perkuliahan, ada pembekalan, ada sekolah skripsi, ada macam-macam itu, ya. Ada salah satu elemen tuh yang bisa menjadi penghambat. Kita harus waspadai itu. Seperti mata rantai, ya. Kalau kita bersepeda itu kan ada rantai yang saling terhubung tuh. Satu rantai itu elemen, saling beraktivitas, berinteraksi, saling terhubung. Tujuannya mengantarkan kita ke tujuan yaitu ke pasar. Naik sepeda ke pasar gitu. Nah, aktivitas dari rantai itu yang terdiri dari elemen-elemen itu harus diwaspadai bahwa ada salah satu elemen yang berpotensi untuk putus sehingga tujuan kita ke pasar menjadi gagal. Nah, ini harus dikontrol.
Maka harus dilakukan monitoring, kontrol elemen-elemen itu. Jangan dibiarin, pokoknya dipacu aja. Yang penting sampai tujuan. Nah, suatu saat putus, baru tahu rasa kan? Kita nggak bisa sampai ke pasar, sampai tujuan. Maka mata rantai ini yang disebut elemen yang atau aktivitas yang saling terkait itu harus dikontrol, dicek, dikasih gemuk itu ya, dikasih oli itu biar tetap terjaga baik. Nah, misalnya contoh constraint itu gini, ini ada memaksimalkan output atau ada kampus dari B baik sekali ingin unggul, ya ingin unggul dari B mau unggul, memaksimalkan. Nah, ini perusahaan semula dia 60 produksinya mau ditingkatkan menjadi 80. Nah, ada elemen-elemen yang terkait tuh. A, elemen B, elemen C, elemen D. Anggap saja elemen A itu kapasitasnya 100. Elemen B itu 60. Elemen C 80. Elemen D 90 kapasitasnya. Yang keluar berapa? Dari 60 mau ditingkatkan ke 80. Tapi elemen yang kapasitasnya di unit A itu bisa digenjot 100 produksi. Di B itu 60 produksi. Di C 80 produksi. Di D 90 produksi. Keluarnya tetap 60 Bapak Ibu. Loh kenapa? Ini produksi 100. Begitu masuk unit B, karena dia kapasitas 60, ya keluarnya 60. Masuk di unit C karena kapasitas 80, meskipun kapasitas 80, tapi karena masukannya itu 60, keluar juga 60. D meskipun kapasitas 90, tapi masukannya 60, ya keluar 60. Bapak Ibu, ini elemen-elemen ini kalau nggak ditemukan penghambatnya, kita bisa saling tuduh. Jadi ada mahasiswa rata-rata lulus itu semester 10. Ini pasti dosennya yang nggak beres ini. Nah, salah satu elemen itu dosen. Ini pasti kaprodinya yang nggak becus. Nah, kaprodinya itu elemen B. Ini DK-nya yang kurang bisa mimpin. Nah, DK-nya kena. Ini perpustakaan sumber belajarnya nggak lengkap. Jadi nuduh sana sini tanpa bukti dan data. Bisa salah sasaran. Kaprodi kamu saya ganti ya. Diganti ya tetap aja itu. Karena concernnya bukan di kaprodi. Ini pengelola perpus nggak bisa ini. Kamu pelatihan ke Jerman sana 10 bulan. Pulang dari Jerman, ya tetap saja. Nah, salah sasaran. Karena itu harus kita lakukan audit. Dosennya kita audit. Kaprodinya kita audit. Mahasiswa kita audit. Semua kita audit. Baru nanti ketemu. Oh ini dia biang keroknya nih. Yang bikin mahasiswa lulus semester 10. Terus itu ini. Nah, baru itu sudah ketemu. Di treatment sesuai dengan temuan itu. Itu yang disebut tepat sasaran. Nah, kampus kita kan seringkali speak tidak with data. Ini gara-gara si dia itu ya loh. Datanya mana? Jadi hanya karena bisikan, hanya karena apa namanya isu, lalu ambil keputusan. Akhirnya salah sasaran. Nah, bagi auditor nggak boleh. Auditor tuh kalau ngomong harus berbasis data. Speak-nya itu with data. Harus ada bukti sahih baru dia bisa bicara. Itu auditor. Ya. Karena itu mari kita temukan gimana caranya menemukan constraint ini, biang kerok ini kan begitu. Nah, untuk menemukan itu, pimpinan perguruan tinggi kan harus menemukan constraint. Siapa elemen atau aktivitas yang membeli itu. Lalu kampus mengalokasikan sumber daya untuk memperbaiki constraint. Kalau udah ketemu, ya harus ada alokasi sumber daya. Orangnya dipasang, dananya disiapin gitu. Nah, dalam siklus SPMI, PPEPP itu ada di tahapan evaluasi. Seperti apa?
Contohnya audit, evaluasi melalui audit atau monef, atau evaluasi diri dan lainnya. Nah, kita perlu juga memastikan kualitas auditor itu untuk menemukan constraint. Jadi auditor itu memang harus dilatih supaya bisa menemukan constraint-nya ada di mana. Nah, supaya tidak terjebak pada constraint semua tadi itu. Aslinya problemnya ada di komitmen pimpinan, tapi yang ditemukan ini dokumennya nggak lengkap. Oh, dokumen yang lengkap itu simptom, itu hanya gejala aja. Ya, maka kita harus latih auditor. Saya nggak yakin audit, nggak yakin saya. Kenapa? Karena auditor itu harus dilatih. Dia terlatih, bukan terdidik. Ya, dia terlatih. Oke, untuk memperbaiki constraint, ada forum namanya rapat tinjauan manajemen. Jadi harus ditinjau. Ini akar masalahnya apa? Lalu solusinya bagaimana? Programnya apa? Lalu siapa yang melaksanakan program itu? Ada duitnya enggak? Kapan selesai program itu? Dan seterusnya. Itu dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen. Oke, sekarang sistem penjamin mutu perguruan tinggi ini aspek yang terakhir untuk sesi satu ini. Kalau kita mau akreditasi Bapak Ibu, SPMI itu menjadi syarat perlu terakreditasi. Kalau SPMI-nya itu kurang dari skor 2, pasti kampus kita tidak terakreditasi. Atau efektivitas pelaksanaan SPMI-nya itu kurang dari 2 skornya, pasti tidak terakreditasi. Jadi jika salah satu butir aja tidak terpenuhi, perguruan tinggi kita tidak terakreditasi. Maka begitu pentingnya SPMI itu, ya, PPEPP itu begitu pentingnya. Coba kita lihat instrumennya itu. Di dalam butir 7 tentang SPM, sistem yang mutu, kampus kita tuh harus punya dokumen. Ada organ SPMI, LPM-nya, ada dokumen SPMI, kebijakan, manual, standar, dan formulir. Ada dokumen auditor. Jadi SK tentang auditor internal itu harus ada. Kalau nggak punya SK auditor, sulit untuk bisa mendapatkan skor 2. Hasil audit, nah berarti dilaksanakan audit dan ada laporannya, dokumen laporan itu. Lalu tindak lanjutnya apa buktinya. Nah, kalau ada 5 aspek ini terpenuhi, itu baru skor 2. Kalau mau skor 3 harus 5 dan daya saing nasional. Kalau mau skor 4, 5 dan daya saing internasional. Nah, kampus saya itu 5 aspek saja belum nih Pak Helmi. Gimana? Ya gimana lagi? Ya harus dipenuhi 5 itu. Selama ini baik-baik saja. Kata siapa baik-baik saja? Ya, itu asumsi. Ya, bilang baik-baik saja itu pasti tidak sesuai fakta ini kalau nggak memenuhi 5 aspek ini. Oke, efektivitasnya seperti apa? Ya ini, ada dokumennya, dilaksanakan, dimonitoring, lalu ditindaklanjuti. Jadi kalau 4 aspek ini terpenuhi, skornya baru 2. Kalau tidak ada PPEPP, tidak jalan, itu pasti skor di bawah 2. Karena itu, untuk mendukung PPEPP memang kita harus punya auditor yang mengevaluasi. Sekarang ini wawasan tentang SPMI yang kita ambil dari Permen 53, Bapak Ibu. Ya, jadi sistem penjamin mutu itu mengatur tentang standar akademik dan non akademik. Kalau bidangnya 3, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Itu yang akademik. Kalau non akademik apa? Ada organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarpras. Jadi akademik dan non akademik itu harus ditetapkan standarnya. Jangan sampai tidak punya standar. Siklusnya mirip. Kalau dulu ya di Permenristek Dikti 62 2016 tentang eh, penjaminan mutu itu kan siklusnya penetapan standar, pelaksana standar, evaluasi pelaksana standar kan itu. Bedanya dengan yang sekarang apa? Ada di sini Bapak Ibu. E.
evaluasi pemenuhan standar. Kalau yang dulu evaluasi, pokoknya yang penting standar dilaksanakan, lalu dievaluasi pelaksanaannya. Sudah sesuai apa belum? Itu dulu. Sekarang terpenuhi nggak standarnya? Kalau standarnya nggak terpenuhi, itu berarti belum berkualitas. Nah ini, standarnya terlaksana nggak? Terlaksana. Indikatornya terpenuhi. Nomor dua. Kalau sekarang tidak. Indikator yang ada di standar itu harus terpenuhi. Itu bedanya yang dulu dan sekarang. Yang menetapkan siapa? Kalau dulu perguruan tinggi negeri kan rektor. Lalu yang swasta itu yayasan. Setelah mendapatkan persetujuan senat. Sekarang tidak. Semua dokumen SPMI itu yang menetapkan adalah rektor setelah mendapatkan persetujuan senat. Jadi harus pemimpin perguruan tinggi. Pemimpin perguruan tinggi itu bisa ketua, bisa rektor. Itulah yang menetapkan dokumen SPMI. Tidak ada lagi yayasan. Kebijakan SPMI ya tetap rektor. Ya, standar SPMI ya rektor. Tidak ada lagi ketua yayasan atau senat. Senat hanya menyetujui. Yang menetapkan adalah rektor atau pemimpin perguruan tinggi. Kalau dulu ya namanya kampus harus menyusun dokumen SPMI, kebijakan, manual, standar, formulir. Sekarang tidak. Namanya tuh perangkat SPMI. Perangkat SPMI itu apa? Kebijakan, pedoman. Nah, pedoman ini gantinya manual. Kemudian standar masih sama dan tata cara pendokumentasian gantinya formulir. Apakah berarti nggak perlu formulir? Ya masih perlu, cuma namanya sistem pendokumentasian. Bisa juga menggunakan aplikasi. Bisa juga masih berupa manual, formulir manual itu. Ya, yang penting ada tata cara pendokumentasian itu. Itu perangkat SPMI. Implementasinya, kalau dulu kampus harus membentuk unit penjaminan mutu, kemudian mengintegrasikan SPMI. Atau gini, unit penjaminan mutu itulah yang mengawal SPMI. Kalau sekarang tidak. Pokoknya sistem penjaminan mutu internal itu harus terintegrasi di dalam manajemen perguruan tinggi. Jadi Kabak ya harus menjalankan standar. Kaprodi harus menjalankan standar. TU perpustakaan semua manajemen perguruan tinggi harus menjalankan standar SPMI. Berarti embedded memang terintegrasi sekarang itu. Ya, kalau yang diaudit berarti UPPS dan enggak unit penunjang asal itu bagian dari sistem yang tadi itu aktivitas dan elemen-elemen yang saling berinteraksi. Elemen itu harus menjalankan SPMI. Evaluasinya, kalau dulu ya Permeristek itu evaluasinya jelas menggunakan audit mutu internal, sekarang diperluas. Monef boleh, evaluasi diri boleh, audit internal boleh, asesmen boleh, atau cara lain. Yang penting adalah melakukan evaluasi. Ya, tidak harus melalui audit, tapi evaluasi diri aja itu boleh. Siapa yang melaksanakan evaluasi? Kalau dulu nggak diatur, siapa sih yang mengevaluasi nggak diatur. Tetapi sekarang tegas, yang mengevaluasi adalah pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan. Dosen, bukan tendik. Pejabat boleh di situ biro, boleh dekan, boleh wakil dekan, ya. Yang penting dia adalah pejabat. Misalnya, dekan mengevaluasi pelaksanaan standar di fakultas, boleh pelaksana. Atau Pak Rektor menunjuk orang dosen ditugaskan, berarti dia harus seorang auditor yang terampil dan kompeten, yang bersertifikat. Dosen itu mau saya tugasin mengaudit, melakukan evaluasi. Oh sebentar, dia sudah pernah dilatih ngaudit belum?
Oh, coba tanya, Mas, kamu sudah pelatihan audit belum? Sudah. Dari mana? BSQ. Oh ya, mau taman. Jadi aman kalau begitu ya, kalau BSQ. Kira-kira begitu ya. Pendokumentasinya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, tata kelola data dan informasi itu harus dilaporkan di PDDikti, checkpoint itu. Setiap semester itu 2 kali harus checkpoint. Jangan sampai kita tidak checkpoint, nanti berisiko tinggi itu ya. Coba lihat, ini di UIN Malang itu ya. Jadi setelah kita 1 semester selesai, lapor, checkpoint melalui feeder itu ya, dilaporkan. Nanti outputnya dari data ini itu ditarik di pemutu. Jadi kalau Bapak Ibu buka aplikasi pemutu, tulis kampus kita, nanti akan kelihatan. Kampus kita tuh sudah memenuhi indikator pemantauan apa tidak. Jadi nanti nggak perlu akreditasi ulang. Akan dilihat dari pemutu ini. Kalau indikator 1, 2, 3 kok memenuhi, nanti otomatis akan diperpanjang akreditasinya. Automasi. Ya, tapi kalau ada banyak indikator di pemutu yang tidak memenuhi, wah itu berarti memasukkan data dan informasi di PDDT-nya belum bagus. Atau mungkin nggak ada data yang mau dimasukkan juga, berarti SPM-nya yang kurang bagus. Kira-kira begitu. Pertanyaannya, sudahkah kampus kita dikelola dan dijalankan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Pak Rektor apa belum? Jangan-jangan dijalankan standar suka-suka, ya, bukan standar yang ditetapkan oleh Pak Rektor. Kalau sudah dikelola, kemudian dijalankan, niscaya sudah mulai tumbuh budaya mutu. Ini sekadar informasi, ya, apa namanya, inspirasi, kurang 2 menit ya. Ini Win Malang nih. Jadi Win Malang itu cita-citanya adalah melahirkan sosok ulul albab. Ulul albab itu apa? Kita menyimpulkan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional. Kalau kedalaman spiritual, keagungan akhlak, itu kan urusan pondok, maka kami punya pondok, punya pesantren di kampus itu. Keluasan ilmu, kematangan profesional itu urusan kampus. Jadi di kami ada pondok, pesantren, tradisi pesantren, dan ada tradisi perguruan tinggi. Itu ada statutanya, portakernya, ada renstranya, ada visi misinya, itu kita jalankan. Ini namanya dokumen manajemen atau dokumen tata kelola. Nah, ada dokumen lagi namanya dokumen akademik. Semua kebijakan akademik, standar dan peraturannya itu harus inline, harus selaras dengan dokumen manajemen ini. Jangan sampai maunya melahirkan sosok ulul albab yang di dalam dokumen akademik bukan sosok itu. Nah, kan nggak inline. Harusnya inline. Nah, nanti ada dokumen mutu yang juga harus selaras inline dengan dokumen akademik. Kalau dokumen akademik itu nilai A itu 85 ke atas, di SPM juga harus sama. Yang disebut mahasiswa lulusan terbaik di akademik seperti apa, di SPM juga harus sama persis. Nah, ini namanya dokumen mutu yang inline dengan dokumen akademik. Dokumen akademik yang inline selaras dengan dokumen manajemen atau tata kelola. Itu harus inline selaras semuanya. Jangan sampai dokumen standar itu ngopi dari kampus lain. Itu nanti yang beruntung ya kampus yang kita tiru. Karena itu sudah disesuaikan dengan standar sana. Karena itu kalau Bapak Ibu mau standarnya UIN Malang tak kasih. Silahkan jalankan. Nanti kami berterima kasih sudah membantu melahirkan lulusan yang ulul albab. Nah, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, ini hanya inspirasi saja dan selebihnya kita bisa tanya jawab terkait dengan sesi satu ini. Saya kembalikan kepada Mas Surur, monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Sudah cukup jelas sekali Bapak Ibu untuk di awal ini kita memang sengaja untuk memberikan materi tentang brainstorming pendekatan sistem dalam pengelolaan perguruan tinggi sebelum kita memasuki full inti dari
pelaksanaan pelatihan auditor mutu internal. Nah, ini adalah dasar Bapak Ibu sebelum kita akan memahami yang lebih jauh terkait dengan inti dari auditor mutu internal nanti. Kemudian kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit untuk sesi diskusi dari yang sudah disampaikan oleh materi kita Pak Helmi. Nanti silakan Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu untuk bertanya. Ini masih ada satu pertanyaan yang ditulis oleh Bapak Rian Nuryadin ya, Pak Helmi. Mungkin eh, pertanyaannya bagaimana tips menemukan dan membedakan atau memilih antara constraint asli dengan constraint semu atau simptom yang sudah dijelaskan tadi Pak oleh Pak Helmi. Monggo silakan Pak Helmi dijawab terlebih dahulu. Baik. Jadi memang disinilah tantangan bagi seorang auditor ya. Jadi kalau kita ingin wawancara dengan auditi, itu misalnya gini, eh kita temukan dosen yang tatap muka contohnya 10. Nggak pernah dosen itu sampai 16 tatap muka itu nggak pernah, hanya 10 maksimal itu. Itu kenapa kok bisa begitu? Oh, ya kan? Harus kita tanya. Kita harus tanya. eh, Rumahnya jaraknya dari rumah mungkin karena keterlambatan itu atau mungkin karena fasilitas ke sana terlalu sulit atau karena dia overload jadi terlalu sibuk di luar atau mungkin dia malas memang ya karena ada mahasiswanya itu yang jengkelin gitu wes malas masuk atau mungkin ada banyak sebab. Nah karena itu kita harus pastikan mana di antara sebab itu yang memang menjadi penyebab utama. Ya, kita harus tanyakan itu ke auditi, kepada kaprodi atau dekan atau sekretaris prodi yang kita tanyain. Kita dalam bertanya itu harus sampai kepada akar masalah. Jangan sampai nggak tahu tuh, memang dia males. Ada ketemu kata males. Mungkin bukan itu penyebabnya. Kita cek lagi sampai, oh jangan-jangan ini. Kayak dulu itu, kenapa sih mahasiswa kok selesai studinya selalu semester 10 ke atas? Ternyata ada sistem namanya perbaikan. Ya, eh, misalnya yang sudah C, dia boleh ambil lagi. Jadi boleh mengambil mata kuliah perbaikan. Begitu perbaikan, masih C lagi. Semester berikut, dia dendam. Mau ambil lagi, C lagi. Ternyata sistem yang memberikan mahasiswa untuk perbaikan, kemudian dia ambil nilai yang terbaik, itu malah menghambat eh, studinya. Jadi ketemunya tuh ada di sistem itu, sistem yang kita berikan. Nah, tatap muka yang kurang dari 16 itu harus betul-betul dicari penyebabnya dengan cara berdialog dengan auditi. Jangan kita simpulkan sendiri. Ya, jangan kita simpulkan sendiri. Nah, memang di sini nanti muncul namanya apa namanya? Auditor itu kan ada insting itu ya, naluri. Eh, Bisa aja dia, oh penyebabnya karena ini, dia analisis, oh ya betul ini. Jadi memang satu naluri, dua melalui dialog atau wawancara dengan auditi sampai kepada akar masalah, ya. Ini dialog bukan sepihak. Jadi saya simpulkan karena ini, jangan dialogkan dengan auditi, ya, dialogkan dengan auditi. Yang ketiga itu harus learning by doing. Kita harus banyak membaca kasus-kasus atau case yang terkait dengan itu apa penyebabnya itu. Nah, tiga hal ini yang bisa memperkaya kita untuk bisa menemukan constraint yang sebenarnya bukan simptom itu. Ya, 3 poin learning by doing. Jadi kita nggak nguplik, tapi kita harus membaca. Kita harus studi kasus, bedah kasus. Kita harus wawancara yang mendalam. Lalu ada insting atau naluri,
auditor yang muncul. Jadi semakin kita jam terbang tinggi, mengauditnya sering, itu naluri auditornya itu muncul. Ya, kalau yang pemula biasanya masih normatif dia, belum muncul naluri auditornya itu. Begitu kira-kira jawabannya ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Helmi. Sudah cukup Pak Rian Nuryadin ya. Rian, bisa Ya, dikonfirmasi? baik. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Helmi. Baik, Sudah, baik, sudah. baik. Eh, ini tidak ada yang resen Bapak Ibu. Cukup di chat ya. Kalau di chat sudah ada 3 penanya. Kalau bisa berkesempatan diperbolehkan kok Bu, Pak untuk bisa langsung kita bertanya secara langsung oleh Pak Helmi Saifuddin. Baik, kita eh, karena tidak ada yang resen lagi, kita jawab di kolom chat ya Pak Helmi. Kita mulai dari Pak Yusuf Ridwan terkait dengan kalau jeda penyelesaian antar standar SPMI dalam auditor mutu kiranya memerlukan waktu berapa lama? Apakah bisa diselesaikan oleh 1 orang atau harus dibentuk tim? Ya, silakan dijawab terlebih dahulu Pak Helmi. Oke, jeda penyelesaian antar standar maksudnya apa ini ya? Pak Ada Yusuf, penyelesaian antar standar SPMI. Oke. eh, saya Bisa belum bisa. dikonfirmasi ulang, Iya, Pak? iya, Pak Yusuf, Pak Yusuf gimana maksudnya Pak ini? Yusuf Ridwan. Jeda penyelesaian antar standar dalam auditor kira memerlukan waktu berapa lama? Oh, mungkin gini, ya, ada temuan, kemudian kan ada permintaan tindakan koreksi yang harus dilakukan oleh auditi. Itu bergantung kepada eh, seberapa berat temuan itu, kemudian seberapa punya kita sumber daya. Kalau temuannya berat, biasanya kan, wah ini butuh waktu lama, maka harus dipertimbangkan. Ini 2 bulan baru selesai. Oh ini nggak bisa 2 bulan, tapi masih menunggu 1 tahun. Itu bisa aja begitu. Tapi kalau misalnya temuannya gini, RPS belum ditandatangani oleh Kaprodi, ya 2-3 hari kan harus selesai. Itu ringan. Tapi kalau misalnya ruangan terlalu panas, membutuhkan penyejuk, wah ini kita punya duit apa tidak? Nah, kan bergantung kepada seberapa berat kategori temuan itu. Seberapa punya sumber daya yang bisa kita alokasikan. Sumber daya keuangan, mungkin PIC yang bertanggung jawab ada atau tidak gitu. Tapi tidak boleh melampaui 1 tahun kemudian. Karena 1 tahun lagi nanti akan kita audit. Kalau temuan hari ini, ya 1 tahun kemudian temuan lagi, itu major, mayor. Kenapa? Karena sistem nggak jalan. Ya, sistemnya nggak jalan. Sekarang ketemu, 1 tahun kemudian ketemu lagi, sistem nggak jalan. Karena itu masanya tidak boleh lebih dari 1 siklus, 1 tahun. Ya, di antara itulah ketika dilakukan audit sampai sebelum audit berikutnya itu harus ada permintaan tindakan koreksi. Ya. Kemudian yang berikutnya ya Pak ini siapa ini? Panceng ya. Ceceng, Pak Ceceng, Pak. Pak Ceceng belum. Salam Pak Konselnya Ceceng, terima kasih Pak atas Iya, penjelasannya. Semakin dijelaskan, semakin kelihatan banyak masalah mutu di kampus. Pertanyaannya, dari mana kita memulai identifikasi masalah mutu itu supaya lebih sistematis dalam Hmm. penyelesaiannya? Okron, Iya. monggo Pak. Semakin ditelanjangi semakin tampak ya borok-borok kita. Iya. Kita mulainya itu dari satu menentukan indikator tujuan kan ya. Ada visi, misi, tujuan, sasaran. Nah, di sasaran itu kan ada indikator tuh. Itu harus ditetapkan di awal. Atau kita menyebutnya itu indikator kinerja perguruan tinggi. Yang turunan dari Renstra itu. Itu harus kita punya. Ya, kalau kita nggak punya itu,
Nggak terukur nanti apakah kampus kita itu visinya sudah tercapai apa belum, nggak tahu. Karena itu harus ada indikator yang merupakan turunan dari visi misi dan tujuan. Nah, itu ada di mana? Dokumennya namanya dokumen Renstra. Nah, kita jalankan Renstra aja, indikator yang ada di Renstra melalui program yang sudah direncanakan. Nanti kalau dalam pelaksanaan kok indikator di Renstra tidak terpenuhi, karena apa? Terpenuhi, didukung oleh apa? Gitu. Jadi paling sederhana itu adalah menurunkan visi misi tujuan ke dalam Renstra yang ada indikatornya. Lalu kita jalankan program itu, tercapai apa enggak indikatornya. Kalau enggak tercapai ya kita evaluasi. Gitu. Itu yang paling basic. Tapi kampus saya itu Renstranya enggak ada itu Pak Helmi. Wah itu parah kalau udah begitu ya. Harus kita benahi kalau begitu. Karena apa? Kalau ditanya, kampus Bapak itu visi misinya sudah tercapai berapa persen? Sekarang ada di kilometer berapa? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena tidak punya renstra, nggak punya indikator yang harus diukur. Tapi kalau kita punya indikator, oh baru tercapai 80%, kita baru di kilometer 80. Itu karena ada ukurannya. Tapi kalau nggak ada ukurannya ya kita nggak tahu kampusnya ini berjalan di tempat, apa sudah bergerak, kalau bergerak sampai mana nggak tahu. Karena itu harus ditetapkan indikator turunan dari visi misi dan tujuan itu. Gitu ya. Hmm. Baik, Pak Helmi dan Pak Ceceng sudah terjawab Ya, ya Pak ya, Ceceng. terima Apakah ada lanjutan ya. Pak? Jadi Cukup ya? ya Pak, segini Pak. Kadang Renstra kita ini, mohon maaf ya Prof, Renstra kita juga ya untuk di perguruan tinggi misalkan kan dibuat itu ya karena tadi ya tidak standarnya juga memang kebutuhan misalkan untuk akreditasi yang agak terpaksa. Nah kadang itu tidak jelas gitu Renstra yang kita buat itu asal-asalan gitu, tidak berbasis data dan kebutuhan. Nah makanya saya menanyakan identifikasi masalah itu memang memulainya kalau ada renstra berarti udah bisa diidentifikasi ya. Tapi kalau misalkan yang tadi renstranya tidak ada, itu dianggap bermasalah gitu, sangat bermasalah Pak. Atau bagaimana nih? Karena untuk perguruan tinggi swasta ya kami temukan itu memang kadang apa PT ini berdiri sudah lama, tapi renstranya dan renopnya kadang tidak sistematis. Jadi dijalankan, PT-nya dijalankan, tapi kadang rencana operasional atau strategisnya dan renopnya juga tidak jalan, Pak. Jadi apa harus dimulai dari mana, Pak? Akar masalah di perguruan tinggi swasta yang, mohon maaf ya kita terbuka saja, kita tidak belum berbasis pada mutu, Pak. Tapi kan itu sudah jalan, sudah menghasilkan lulusan kira-kira, dan lulusannya sudah bermanfaat bagi umat. Nah ini itu yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya kalau renstranya memang sebenarnya hanya dibuat-buat saja gitu, tidak berbasis juga pada data dan kebutuhan gitu Pak. Bagaimana Pak kalau seperti itu Pak? Mohon maaf. Iya, iya, iya. Iya, ya. Kalau saya menyebutnya itu eh, apa namanya, belum bisa di manage. Oh iya, Jadi kelola. sesuatu yang tidak terukur itu Ya, nggak bisa di manage ya, karena nggak terukur. betul. Tetapi kalau kita ada ukurannya, maka memanagenya itu bisa. Ya, berarti kampus yang belum punya renstra dan indikator harus mulai menyusun renstranya dan indikatornya turunan dari visi, misi, dan tujuan. Ya, Visi, turunkan misi, tujuan, lalu ada sasaran, di situ buatlah program-program. Kemudian indikatornya apa gitu. Harus itu. ya, Supaya terukur. Ya, contohnya gini, contoh nih ya. Pak Rektor saya, Pak Rektor kami itu, Mas Helmi, tahun 2025, prodi yang unggul harus 60% minimal. Sehingga terukur. 1 tahun lagi, prodi yang dikelola oleh fakultas harus 60% unggul. Sekarang sudah berapa, kemarin berapa, itu meningkat, meningkat, meningkat. Manage-nya enak. Coba kalau nggak ada target apapun, nggak ada indikator yang harus dipenuhi, jalan autopilot gitu.
Kita mau manage apa? Kan Hmm. sulit. Ya. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi mulailah dengan merenungi visi, misi, tujuan, kemudian dibuatlah renstra, ada indikatornya, baru dijalankan dengan konsisten. Renstra itu dijalankan dengan konsisten. Kalau kampus Bapak Ibu punya prodi di bawah Lamemba, kalau nggak punya renstra, itu dikembalikan usulan akreditasinya itu. Pasti dikembalikan kalau nggak punya renstra. Berarti renstra itu memang utama ya dalam pengelolaan perguruan tinggi. Mungkin pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kita jawab di grup saja ya, Ya, karena Iya, waktunya juga ya. sudah tidak mepet. cukup, Pak. Ya, Nah, terima Oke. kasih Pak, terima kasih ya sekali Pak, mohon maaf terima kasih, ya. terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Ceceng dan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini ada 3 pertanyaan mungkin yang kita akan hit terlebih dahulu dan nanti kita akan sondingkan lagi di grup peserta yang untuk pertanyaan yang tidak terjawab, Bapak Ibu. Jangan khawatir untuk beberapa pertanyaan di sesi Pak Hilmi ini barangkali masih disimpan dan masih belum ada yang disampaikan secara langsung, bisa langsung di chat saja. Nanti kita akan jawab dan kita kirimkan kembali di grup biar kita bisa tahu semuanya untuk jawabannya. Mungkin itu Bapak Ibu ya untuk sesi yang disampaikan oleh Pak Helmi Saifuddin ini terkait dengan pendekatan sistem dalam pengelolaan perguruan tinggi. Kita kasih aplaus terlebih dahulu Bapak Ibu karena cukup lengkap. Terima kasih Pak Helmi yang sudah mendampingi. Dan kita akan berlanjut di sesi berikutnya. Kita ada satu materi lagi di sesi yang pertama ini. Berlanjut dengan ke Pak Fajri Ismail. Prof, sudah ready Prof di sesi berikutnya? Sudah kita bisa mulai? Prof Bisa, Fajri? bisa, bisa. Tapi kayaknya Wah, perlu rehat lah 5 menit dulu ya. Kalau kata kita mengatakan ini satu lagu, baik, baik. Terima kasih Prof. ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengikuti di sesi 1 dengan satu materi lagi terkait dengan teori dan perencanaan audit mutu internal. Nah, setelah itu kita akan eh, istirahat di pukul 11.30 karena ini biasanya hari yang cukup mepet Pak Fajri, hari yang cukup Ya, mepet di hari Jumat ya. Biasanya untuk ya. bapak-bapak ini kita langsung akan terburu-buru untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi nanti dipersilakan bagi bapak-bapak mungkin yang sudah waktunya di luar Jawa barangkali yang sudah melaksanakan sholat Jumat, disilakan untuk meninggalkan, tidak apa-apa. Kita istirahat dan rehat sejenak Bapak Ibu ya. Untuk yang eh, di sesi ini kita rehat dulu, kita putar satu lagu. Oh, Gak silakan apa-apa Pak. yang lain, Ada apa Pak? gak apa-apa yang lain istirahat. Pak Darsimu silakan Oke, bertanya. Kenapa? Yang Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa, Bapak. di Pertama, kami silakan bagi bapak-bapak yang berada di